Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Nurfadilah, NIM 192111058 dari kelas HES4P. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai apa itu zakat dan dalil serta tafsirannya. Di sini saya mengambil dua referensi, yaitu satu buku yang berjudul Fikih Zakat Kontekstual Indonesia yang disusun oleh tim Basnas yang diterbitkan oleh Basnas pada tahun 2018 di Jakarta, dan satu jurnal yang berjudul Studi Ayat-Ayat Zakat sebagai Instrumen Ekonomi Islam dalam Tafsir Al-Misbah yang disusun oleh Ansori. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan materi mengenai yang pertama, apa itu zakat. Secara bahasa, zakat memiliki beberapa arti, yaitu an-nama yang artinya pertumbuhan dan perkembangan, at-toharotu yang artinya kesucian, al-barokah yang artinya keberkahan, katsroh al-khair yang artinya banyak kebaikan, dan as-solahu yang artinya keberesan. Sedangkan secara istilah, zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas bagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat semata-mata karena Allah. Wahbah al-Zuhaili mengartikan zakat secara bahasa berarti tumbuh dan bertambah. Sedangkan zakat menurut syarak berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta. Mazhab Maliki dalam Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan sebagiannya khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan catatan kepemilikan itu penuh dan mencapai haul atau setahun, bukan barang dan bukan pertanian. Mazhab Syafi'i mendefinisikan zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus. Mazhab Hambali menyatakan zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Sedangkan mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan oleh syariat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama Republik Indonesia, mendefinisikan zakat dalam beberapa makna. Yang pertama, zakat bermakna at-tahuru, yang artinya membersihkan atau mensucikan. Makna ini menegakkan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah dan bukan karena ingin dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. Yang kedua, zakat bermakna al-barokatu, yang artinya berkah. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, keberkahan harta ini akan berdampak kepada keberkahan hidup. Keberkahan ini lahir karena harta yang kita gunakan adalah harta yang suci dan bersih. Ketiga, zakat bermakna an-numu, yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya dengan izin Allah akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajiban zakatnya. Keempat, zakat bermakna as-solahu, yang artinya beres atau keberesan, yaitu bahwa orang-orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu beres dan jauh dari masalah. Sedangkan orang yang selalu ditimpa musibah seperti kebangkrutan, kecurian, kerampokan, hilang dan lain sebagainya, boleh jadi karena mereka selalu melalaikan zakat perintah Allah. Zakat merupakan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Maksud berdimensi vertikal yaitu bahwa zakat merupakan ibadah sebagai ketaatan kepada Allah atau hablum minallah. Sedangkan maksud berdimensi horizontal yaitu bahwa zakat merupakan sebagai kewajiban kepada sesama manusia atau hablum minannas. Oleh karena itu, pilar Islam yang ketiga ini sangatlah penting dalam menyusun kehidupan yang humanis dan harmonis dalam masyarakat, serta berperan sangat besar dalam kehidupan sosial. Yang kedua, mengenai dalil beserta tafsirannya mengenai zakat. Yang pertama,
Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Pada ayat ini, perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadan dan zakat fitrah. Zakat mulai diwajibkan di Madinah karena masyarakat Islam sudah mulai terbentuk, dan kewajiban ini dimaksudkan untuk membina masyarakat Muslim, yakni sebagai bukti solidaritas sosial, dalam arti bahwa orang kaya yang berzakat yang patut masuk dalam barisan kaum beriman. Manusia sebagai makhluk sosial, kebersamaan antara beberapa individu dalam suatu wilayah membentuk masyarakat yang walaupun berbeda sifatnya antara individu-individu tersebut, namun ia tidak dapat dipisahkan darinya. Demikian juga dalam bidang material, berapapun seseorang memiliki kepandaian, namun hasil-hasil material yang diperolehnya adalah berkat bantuan pihak-pihak lain, baik secara langsung disadari maupun tidak. Sehingga dalam ayat ini terdapat dua kewajiban yang merupakan pertanda hubungan harmonis, sholat untuk hubungan baik dengan Allah, dan zakat pertanda hubungan harmonis dengan sesama manusia. Kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat akan terwujud dengan adanya sistem zakat, karena pemerataan pendapatan yang berasal dari zakat dapat mengurangi kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa idza akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukharijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun, yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan hamba sahaya, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dari sekumpulan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara mengenai zakat dan sedekah dapat disimpulkan bahwa harta benda mempunyai fungsi sosial. Fungsi tersebut diterapkan Allah atas dasar kepemilikannya yang mutlak terhadap segala sesuatu di alam raya ini, termasuk harta benda. Begitu pula dengan tujuan zakat jika dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain zakat bernilai ekonomis, merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah, dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya. Dengan pendistribusian zakat kepada 8 asnaf yang telah disebutkan dalam ayat ini, dapat mewujudkan tujuan dari zakat tersebut. Apa yang berada dalam genggaman tangan seseorang atau sekelompok orang pada hakikatnya adalah milik Allah. Manusia diwajibkan menyerahkan sebagian, yakni paling tidak kadar tertentu dari apa yang berada dalam genggaman tangannya, yang merupakan milik Allah itu, untuk kepentingan saudara-saudara mereka. Bukankah hasil produksi apapun bentuk dan jenisnya hanyalah upaya rekayasa atau pemanfaatan bahan-bahan mentah serta materi sebelum manusia hadir di bumi ini telah diciptakan Allah? Bukankah manusia dalam berproduksi hanya mengadakan perubahan, penyesuaian, perakitan satu bahan dengan bahan yang lain dari apa yang terhampar di bumi ini? Sebagai pemilik mutlak dan sebagai pemilik bahan mentah, dia wajar memperoleh bagian dari hasil usaha manusia. Dia tidak minta banyak, hanya 2,5% dari hasil perdagangan yang telah dimiliki setahun. Itu pun setelah dikeluarkan semua kebutuhan wajib zakat. Di sisi lain, seorang petani berhasil karena adanya irigasi, alat-alat walaupun sederhana, makanan, pakaian, stabilitas keamanan, dan lain-lain yang kesemuanya tidak mungkin dapat diwujudkan kecuali dengan kebersamaan dan kerjasama banyak pihak. Bukankah pedagang juga demikian? Bukankah dia tidak memperoleh keuntungan kalau tidak ada orang lain yang membeli?
Bukankah dia membutuhkan tempat, pasar, dan semacamnya untuk melakukan transaksi? Bukankah keberhasilan orang kaya adalah atas bantuan orang lain? Demikian seterusnya. Jika demikian, wajar jika orang lain itu, khususnya kelompok-kelompok yang butuh, memperoleh sebagian dari keberhasilan yang berhasil apabila semua manusia bersaudara. Persaudaraan menuntut uluran tangan kepada saudara sebelum yang bersangkutan meminta, apalagi membiarkan orang lain menderita, mengakibatkan kegagalan tugas kekhalifahan. Tugas ini menuntut sang khalifah untuk memelihara, membimbing semua makhluk Allah menuju tujuan penciptaannya. Tujuan penciptaan manusia antara lain hidup bersama dalam suasana harmonis dan sejahtera. Antara lain hikmah diwajibkannya zakat bagi yang mampu. Zakat di dalam Islam memiliki peran penting dalam hal pemberdayaan ekonomi umat, di mana zakat berperan sebagai sistem mekanisme distribusi pendapatan dan kekayaan di antara umat manusia. Zakat yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Dalam sistem ekonomi Islam, zakat dapat berperan sebagai distribusi kapital bagi masyarakat. Dengan pendistribusian zakat dari muzaki kepada mustahik, yang berarti terjadi proses distribusi untuk pemerataan sumber daya ekonomi. Sumber daya dari muzaki kepada mustahik akan membantu kehidupan rakyat sehingga mendorong pertumbuhan dan peningkatan ekonomi. Dampak zakat atas kemaslahatan masyarakat dan perekonomian Islam sangatlah jelas, karena dalam zakat itu sendiri terdapat unsur pemberian bantuan kepada orang-orang fakir, di samping mewujudkan kepentingan yang bersifat umum. Hal ini dapat dilihat secara jelas dari pos-pos pendistribusian zakat. Dengan cara seperti ini, mereka terdapat unsur pemerataan kekayaan, sehingga kekayaan tidak menggelembung di pihak tertentu, sementara masih adanya kemelaratan di pihak lain. Yang ketiga, Quran Surat At-Taubah ayat 60 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Zakat adalah ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu vertikal dan horizontal. Zakat merupakan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, hablu minallah vertikal, dan sebagai kewajiban kepada sesama manusia, hablu minannas horizontal. Zakat juga sering disebut sebagai ibadah kesungguhan dalam harta. Tingkat pentingnya zakat terlihat dari banyaknya ayat yang menyandingkan perintah zakat dengan perintah sholat. Keadaan mustahik, khususnya kondisi fakir dan miskin, dapat menyebabkan mereka berada dalam keterputusasaan dari rahmat Allah. Dilihat dari sisi penerimanya, zakat dapat membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia manusia dan merupakan kegiatan tolong-menolong yang sangat baik dalam menghadapi problema kehidupan dan perkembangan zaman. Dengan pendistribusian kekayaan kepada para mustahik, dana tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan agar mereka dapat bertahan hidup, sehingga permintaan terhadap barang kebutuhan pokok meningkat. Yang keempat, Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka
Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dalam ayat ini, Rasulullah dianjurkan untuk mengambil sedekah dari harta orang-orang yang bertobat, di mana sedekah tersebut dapat membersihkan mereka dari dosa dan kekikiran serta dapat mengangkat derajat mereka di sisi Allah, serta mendoakan mereka dengan kebaikan dan hidayah, karena sesungguhnya doa itu dapat menenangkan jiwa dan mententramkan kalbu mereka. Allah Maha Mendengar doa dan Maha Mengetahui orang-orang yang ikhlas dalam bertobat. Yusuf Qaradawi dalam bukunya Hukum Zakat mengatakan bahwa zakat dapat membersihkan dan mensucikan harta seseorang serta memperkembangkan dan menambah sesuatu pada harta kekayaan seseorang. Karena berhubungan hak orang lain dan sesuatu harta akan menyebabkan harta tersebut bercampur atau kotor yang tidak bisa suci kecuali dengan mengeluarkannya. Bahwasanya zakat dapat dikenakan pada harta diam yang dimiliki seseorang setelah 1 tahun. Harta yang produktif tidak dikenakan zakat. Hal ini dipandang mendorong produktivitas yang dapat mengembangkan dan menambah harta kekayaan seseorang, sehingga perputaran uang yang beredar di masyarakat bertambah, dan pada akhirnya perekonomian suatu negara akan berjalan lebih baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.